Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Jatmiko dari kelas 11 TKRO 1, nomor absen 32. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pengapian konvensional dan elektronik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian. Sistem pengisian ialah merubah energi mekanis atau gerak mesin menjadi energi listrik saat mesin berputar. Energi listrik ini digunakan untuk mengoperasikan beban pada sistem kelistrikan kendaraan dengan cara diisikan ke dalam baterai sebagai sumber tegangan. Jika pada output sistem pengisian melebihi kebutuhan sistem kelistrikan kendaraan, maka arus listrik dikirim ke baterai untuk menjaga berat jenis baterai. Apabila sistem pengisian tidak berfungsi, maka tegangan baterai akan habis untuk mensuplai energi listrik ke semua beban sistem kelistrikan kendaraan. Sehingga sistem kelistrikan akan mati. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengisian yaitu ada ignition switch. Saat posisi on, arus baterai membangkitkan alternator. Selanjutnya ada alternator. Alternator merubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan induksi elektromagnet arus bolak-balik AC yang dihasilkan alternator dirubah menjadi arus surge DC. Selanjutnya ada voltage. Regulator yaitu pengatur tegangan digunakan untuk mensuplai tegangan yang akan disuplai ke sistem kelistrikan. Selanjutnya ada baterai. Baterai mensuplai arus listrik. Untuk membangkitkan tenaga baterai juga digunakan baterai merubah energi listrik dari alternator menjadi energi kimia. Baterai juga berfungsi sebagai penstabil tegangan voltage stabilizer. Selanjutnya ada indikator warning lamp. Lampu indikator peringatan akan menyala atau on saat terjadi undercharge pada saat mesin hidup. Selanjutnya ada fuse atau fusible sekring. Fuse atau fusible digunakan untuk melindungi sirkuit kelistrikan sistem pengisian. Konstruksi alternator berdasarkan konstruksi ada dua tipe alternator, yaitu ada tipe konvensional dan tipe compact. Regulator mengatur output alternator dengan cara menaikkan atau menurunkan kekuatan medan magnet rotor. Sistem pengisian memerlukan pemeriksaan dan perawatan berkala atau periodik. Tindakan penengahan yang dapat dicegah: pastikan kabel baterai terpasang dengan benar pada setiap terminal. Selanjutnya, selalu lepaskan atau pasang kabel min terlebih dahulu saat melepas atau memasang kabel baterai. Selanjutnya, jangan mengoperasikan alternator saat sirkuit terbuka atau kabel baterai dilepas. Selanjutnya, selalu ikut spesifikasi putaran mesin pada saat membypass terminal F. Dengan ground, putaran tinggi dapat menyebabkan output berlebih yang dapat merusak komponen. Selanjutnya, jangan menghubungkan terminal B alternator dengan ground karena selalu ada tegangan baterai yang mengalir walaupun saat mesin mati. Selanjutnya, gunakan alat ukur dengan posisi selektor yang sesuai. Beberapa tipe ohmmeter dengan merusak dioda alternator. Kondisi, penyebab, dan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Lampu indikator CHG tidak menyala. Penyebab biasanya adalah fuse terputus, lampu serta relay rusak. Hal ini dapat diperbaiki dengan mengganti fuse baru. Mengganti lampu indikator yang mati, perbaiki koneksi kabel, serta yang terakhir periksa kerja relay. Ganti bila perlu. Selanjutnya, relay regulator. Alternator rusak, maka perlu memeriksa output alternator. Periksa masing-masing komponen, ganti bila perlu. Selanjutnya ada noise atau berisik. Coba periksa apakah drive, belt, aus atau kendor. Jika kendor, setel drive, belt, ganti bila perlu.
Selanjutnya ada bearing alternator, rusak ganti alternator. Selanjutnya diode rusak ganti regulator. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional, yaitu merupakan sistem pengapian yang membakar campuran udara dan bahan bakar air atau fuel mixture di dalam ruang bakar mesin pada waktu yang tepat, agar mesin dapat menghasilkan efisiensi tenaga maksimal. Campuran udara bahan bakar harus terbakar dan menghasilkan tekanan pembakaran maksimum pada 10 derajat setelah titik mati. Pada praktiknya, dengan waktu pembakaran gas bahan bakar yang relatif tetap sekitar 0,003 Sech atau waktu saat busi memercikan bunga api sampai gas bahan bakar meledak. Tekanan pembakaran maksimum berubah-ubah sesuai putaran mesin dan tekanan intake manifold. Agar tekanan pembakaran maksimum selalu pada angka 10 OATDC, timing pengapian harus dibuat lebih awal. Saat putaran mesin tinggi dan dibuat lambat atau mundur saat putaran mesin rendah. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengapian konvensional antara lain yaitu baterai sebagai sumber tegangan 12 volt. Selanjutnya ada fuse sebagai komponen pengaman apabila arus listrik melebihi spesifikasi. Selanjutnya ada ignition switch sebagai pemutus dan penghubung sirkuit primer yang menuju ignition coil. Dan selanjutnya ada resistor sebagai pembatas arus sirkuit primer untuk mencegah ignition coil terlalu panas. Selanjutnya ada ignition coil yang digunakan untuk memperbesar tegangan primer baterai 12 volt menjadi tegangan sekunder sebesar 20.000 sampai 25.000 volt. Tegangan ini dibangkitkan oleh induksi magnet. Dan selanjutnya ada breaker atau contact point. Disebut juga contact point dan platina, digunakan untuk memutus dan menghubungkan sirkuit primer agar terjadi induksi magnet pada ignition coil. Selanjutnya ada kondensor atau kapasitor, mengurangi percikan bunga api pada breakpoint pada saat membuka agar pemutusan sirkuit primer maksimal. Dan selanjutnya ada distributor sebagai pembagi tegangan tinggi ke masing-masing busi atau spark plug sesuai urutan pengapian. Distributor dilengkapi advancer sebagai berikut, yaitu ada vacuum advance, yaitu memajukan pengapian berdasarkan tekanan intake manifold atau beban mesin. Komponen ini bekerja berdasarkan kevakuuman intake manifold. Selanjutnya ada centrifugal advance, memajukan pengapian berdasarkan putaran mesin. Komponen ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran poros jump distributor. Selanjutnya ada high tension cord, adalah kabel tegangan tinggi yang digunakan sebagai penerus tegangan tinggi dari ignition coil, distributor, dan spark plug. Selanjutnya ada spark plug. Busi digunakan sebagai pemantik bunga api dari tegangan tinggi. Ignition coil membakar api bahan bakar di dalam ruang bakar. Selanjutnya pengoperasian sistem pengapian konvensional. Yang pertama, saat ignition switch posisi on, tegangan baterai atau tegangan primer menuju terminal positif. Ignition coil melewati fuse, ignition coil, dan resistor. Selanjutnya, tegangan primer masuk ke kumparan primer terminal negatif, ignition coil, dan kemudian menuju breaker point dan ground. Yang kedua, saat ignition switch posisi start, mesin berputar dan ikut memutar poros cam distributor. Breaker point terbuka akibat ditekan oleh poros cam, sehingga tekanan primer terputus dengan ground. Berikutnya,
Saat breaker point terbuka, kondenser menyerap arus primer sehingga meredam percikan api pada breaker point. Dan selanjutnya, saat tegangan primer terputus, breaker point terbuka, terjadi induksi magnet pada kumparan sekunder. Karena kumparan sekunder memiliki jumlah aliran lebih banyak dibandingkan kumparan primer, maka tegangan yang dihasilkan kumparan sekunder jauh lebih besar, berkisar 20-25 kF. Tegangan ini dikenal dengan tegangan sekunder. Selanjutnya, tegangan sekunder ini diteruskan dari ignition coil menuju distributor melewati high tension cord. Selanjutnya, tegangan sekunder menuju rotor yang berputar bersama poros cam distributor menuju terminal tutup distributor ke masing-masing spark plug melewati high tension cord. Selanjutnya, tegangan sekunder yang sampai di spark plug dipantikan menjadi bunga api untuk membakar gas bahan bakar. Selanjutnya, diagnosis kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Diagnosis kerusakan dilakukan dengan melihat jenis kerusakan yang terjadi pada prinsipnya. Apabila tidak ada percikan bunga api, berarti tidak ada pemutusan rangkaian primer. Apabila ada percikan api yang kecil, artinya proses pemutusan rangkaian primer tidak sempurna. Serta komponen penerus tegangan listrik kondisinya buruk. Apabila percikan bunga api normal, namun mesin sulit atau tidak bisa hidup. Hal ini dapat disebabkan penyetelan ignition timing dan sudut duel tidak tepat. Selanjutnya, memperbaiki sistem pengapian konvensional. Flow card producer, perbaikan start mesin, periksa percikan dari kabel coil, apakah ada percikan api. Selanjutnya, IG switch on, periksa tegangan plus B pada terminal positif coil, apakah ada tegangan. Jika tidak, periksa baterai, kontinuitas fuse IG switch dan konektor atau wiring harness, ganti bila perlu. Selanjutnya, periksa tegangan positif B pada terminal negatif coil, apakah ada tegangan. Jika tidak, periksa tahanan balas bila ada dan coil, ganti bila perlu. Periksa adakah grounding pada sisi kabel positif contact point saat kontak membuka, apakah kabel positif terjadi grounding. Jika terjadi grounding, perbaiki isolator pada rumah distributor, ganti contact point bila perlu. Jika tidak terjadi grounding, maka setel celah contact point sesuai spesifikasi pada manual book. Besar sudut duel 60%, sudut pengapian 52-56 derajat. Setelah ignition timing sesuai spesifikasi pada manual book. Start mesin, periksa percikan api pada contact coil. Percikan pada contact point harus kecil. Periksa percikan dari kabel coil, apakah percikan api pada kabel coil besar. Jika tidak, maka ganti kondenser. Selanjutnya, periksa percikan api pada kabel busi, apakah ada percikan api. Jika tidak, periksa tutup distributor dan rotor, ganti bila perlu. Selanjutnya, lepas busi, periksa percikan api pada elektroda busi, apakah percikan api besar. Jika tidak, ada atau api kecil, ukur tahanan kabel busi. Setelah busi, ganti bila perlu. Selanjutnya, pada saat di start, apakah mesin dapat hidup dengan mudah. Jika tidak, dapat dihidupkan, periksa ignition timing. Setel ulang bila diperlukan. Periksa sudut duel. Setel ulang contact point bila diperlukan. Selanjutnya, apakah akselerasi mesin baik? Jika tidak, periksa kerja vakum, advance dan contifugal advance.
berbagi atau ganti bila perlu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan visual baterai, yaitu ada periksa tegangan dan baterai jenis baterai, charge atau ganti baterai bila diperlukan. Selanjutnya periksa atau perbaiki kekencangan kabel baterai, fuse, periksa kapasitas dan kontinuitas fuse. Sesuaikan kapasitas fuse dengan spesifikasi. Selanjutnya periksa tegangan input fuse, pastikan nilai tegangan hampir sama dengan tegangan baterai. Perbaiki wiring atau konektor apabila tegangan drop atau hilang. Selanjutnya, periksa kekencangan fuse terhadap fuse box. Fuse box yang kendor akan membuat fuse mudah meleleh. Ignition switch, periksa konektor dan wiring ignition switch. Perbaiki atau ganti bila perlu. Periksa kontinuitas setiap terminal ignition switch apabila tidak ada kontinuitas. Ganti ignition switch. Selanjutnya pemeriksaan ignition coil. Putar ignition switch ke posisi on. Gunakan multimeter, set di DCV, pasang LED positif di terminal negatif ignition coil dan LED negatif di ground. Selanjutnya baca hasil pengukuran tegangan. Nilai tegangan harus mendekati tegangan baterai. Apabila tidak ada tegangan, periksa koneksi kabel, kontinuitas fuse, kontinuitas ignition switch, dan kontinuitas resistor. Ganti komponen jika ditemukan rusak. Selanjutnya lepas kabel negatif coil pada konektor sisi distributor. Ukur tegangan pada ujung kabel. Apabila tidak ada tegangan, periksa kontinuitas kabel dan tahanan coil. Ganti jika ditemukan kerusakan. Selanjutnya pemeriksaan distributor contact point. Periksa kondisi visual contact point apabila kontak ditemukan terbakar atau miring. Ganti contact point. Selanjutnya putar ignition switch off. Buka contact point dari dan beri sekat isolator pada contact breaker point agar kedua kontak tidak terhubung. Selanjutnya gunakan multimeter, set OHM, pasang LED di ujung kabel negatif coil dan LED lain di bodi distributor. Pastikan tidak ada grounding apabila ada kontinuitas lepas. Selanjutnya contact point digunakan multimeter, set di OHM dan periksa kontinuitas saat membuka dan menutup. Jika ada kerusakan kontak dan kontinuitas saat membuka, ganti breaker point. Selanjutnya periksa isolator antara baut penghubung kabel dan bodi distributor. Ganti jika rusak. Selanjutnya periksa tutup distributor. Pastikan tidak ada keretakan dan seal perapat tutup tidak rusak. Selanjutnya bersihkan terminal kabel busi pada tutup distributor menggunakan amplas. Selanjutnya periksa pegas dan karbon. Pastikan pegas dapat menekan karbon serta karbon tidak aus. Ganti tutup radiator jika diperlukan. Selanjutnya bersihkan kontak pada rotor menggunakan amplas. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara kontak rotor dan ground. Ganti rotor jika diperlukan. Centrifugal advance. Gerakan rotor searah jarum jam, kemudian lepas. Apabila rotor kembali ke posisi semula, centrifugal advance masih baik. Vakum advance lepas selang vakum diisi intake manifold. Hisap selang, pastikan vakum advance dapat menggerakkan breaker plate. Apabila breaker plate bergerak, vakum advance masih baik. Selanjutnya pemeriksaan high tension cord. Lepas kabel tegangan tinggi coil dan kabel tegangan tinggi busi. Periksa kondisi visual kabel. Gunakan multimeter, set di OHM, ukur resistansi masing-masing kabel. Resistansi maksimal 25 k ohm.
Apabila ditemukan resistansi melebihi limit atau kabel terkelupas atau rusak, ganti kabel tegangan tinggi. Selanjutnya, pemeriksaan spark plug. Lepas busi atau spark plug menggunakan kunci busi SST dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, periksa jenis busi. Busi konvensional perlu dikikir dan disetel ulang. Busi tipe platinum atau iridium jangan dibersihkan karena akan merusak elektroda. Selanjutnya, periksa kode busi. Pastikan kode busi sesuai spesifikasi pada servis manual book. Kode busi menunjukkan dimensi busi dan head crank, tingkat panas. Busi dingin digunakan untuk mesin dengan performa tinggi, sedangkan busi panas untuk mesin standar. Selanjutnya, periksa warna dan kondisi elektroda busi normal. Busi normal kondisinya kering dan berwarna merah, bata kecoklatan. Periksa loncatan bunga api pada elektroda busi. Selanjutnya, apabila loncatan bunga api baik, pasang busi sesuai momen spesifikasi pada servis manual book. Selanjutnya, menyetel sudut duel. Sudut duel adalah besar sudut saat kontak point menutup. Sudut duel mempengaruhi kualitas tegangan induksi yang dihasilkan ignition coil. Secara empiris, besar sudut duel ideal adalah 60% dari sudut pengapian. Selanjutnya, menyetel ignition timing. Setel timing pengapian dasar. Putar bulai mesin, tepatkan tanda 5-8 O BTDC atau akses spesifikasi timing pengapian pada servis manual book. Selanjutnya, putar ignition switch ke posisi on. Selanjutnya, pasang tes lamp pada kabel negatif, coil, dan ground. Selain menggunakan tes lamp, timing pembukaan kontak point dapat juga dilihat secara visual dari timbulnya percikan api pada kontak point saat distributor digeser. Kendurkan baut pengikat distributor, putar distributor perlahan. Cari titik pertemuan tumit, ebonit, dan ujung cam. Ditandai dengan tes lampu mulai menyala. Kencangkan baut pengikat pada posisi tersebut. Selanjutnya, hidupkan mesin pada putaran mesin idle 650-750 rpm. Selanjutnya, gunakan timing light. Lihat tanda timing atau timing mark pada puli mesin. Timing mark harus bergerak sesuai putaran mesin sesuai dengan spesifikasi pada servis manual book. Selanjutnya, apabila nilai timing tidak sesuai dengan kondisi mesin hidup, gunakan timing light untuk melihat timing mark. Putar oktan selektor sampai timing mark sesuai spesifikasi 91. Selanjutnya, apabila dengan memutar oktan selektor timing mark tetap tidak sesuai, kendurkan baut pengikat distributor. Geser distributor sampai timing mark sesuai spesifikasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik pada sistem pengapian konvensional. Sistem bekerja secara manual dengan menggunakan kontak platina sebagai pemutus arus listrik. Sedangkan pada sistem pengapian elektronik, semua komponen telah bekerja secara elektronik dan otomatis untuk memutuskan arus primer. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ignition timing yang tepat dan kemampuan pengapian yang baik pada setiap putaran dan kondisi mesin. Selanjutnya, komponen sistem pengapian elektronik, yaitu ada ECM, Engine Control Module. ECM atau Engine ECU berfungsi menentukan ignition timing dan sudut duel yang paling ideal sesuai kondisi mesin kendaraan. Selanjutnya, ada ignition coil AC. Ignition coil AC terdiri dari kumparan, pembangkit tegangan, dan igniter sebagai
pemutus arus primer. Igniter coil AC berfungsi memutus dan menghubungkan arus primer sesuai sinyal kerja ECM. Selanjutnya ada spark plug atau busi. Busi spark plug berfungsi membersihkan bunga api untuk membakar gas bahan bakar di ruang bakar. Spark plug untuk sistem pengapian elektronik harus memiliki kode R, yang berarti resistance. Selanjutnya ada CMP sensor dan CKP sensor camshaft. Position sensor CMPS dan crankshaft. Position sensor CKPS adalah sensor utama yang mengirim sinyal ke ECM untuk mengidentifikasi langkah kompresi piston pada silinder tertentu. Jenis sistem pengapian elektronik. Secara umum, sistem pengapian elektronik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada transistorized control ignition TCI. Tipe TCI menggunakan igniter elektronik untuk mengganti kontak poin. Selanjutnya, electronic spark plug advance atau ESA. Tipe ESA telah menggunakan ECM dan sensor-sensor untuk mendapatkan ignition timing optimal. Selanjutnya ada distributorless atau direct ignition system atau DIS. Tipe DIS ini menggunakan distributor karena setiap atau grup silinder menggunakan ignition coil sendiri. Selanjutnya pengoperasian. Signal input utama ECM untuk mengoperasikan sistem pengapian adalah berasal dari CMP sensor dan CKP sensor karena digunakan untuk menentukan initial ignition timing. CMPS dan CKPS termasuk sensor induktif. Saat crankshaft dan camshaft berputar, maka rotor signal ikut berputar. Selanjutnya, karena rotor sedang berputar, CKPS dan CMPS menghasilkan tegangan karena terjadi perubahan medan elektromagnet antara pickup coil dan rotor signal. Selanjutnya, signal NE, CKPS dan signal G, CMPS dikirim ke ECM. ECM memprosesnya dengan signal dari sensor-sensor lain menentukan ignition timing dan dual angel. ECM mengirim signal ke IGT ke igniter sesuai signal dari sensor-sensor. Saat igniter on, maka arus kumparan primer akan mengalir ke ground. Apabila igniter off, maka arus kumparan primer akan terputus dan terjadilah tegangan induksi pada kumparan sekunder ignition coil. Knock sensor berfungsi mendeteksi adanya gejala knocking atau detonasi atau melitik pada mesin. Selanjutnya, memperbaiki sistem pengapian elektronik flow hard produser perbaikan, yaitu ada busi tidak keluar bunga api. Lakukan spark test pada seluruh busi tiap silinder. Apakah seluruh busi tidak keluar bunga api? Jika tidak, ganti busi pada setiap silinder yang malfungsi. Selanjutnya, periksa kontinuitas fuse IG coil. Apakah ada kontinuitas? Jika tidak, maka ganti fuse IG coil dengan kapasitas A sesuai spesifikasi. Selanjutnya, periksa tegangan input pada fuse box IG coil. Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak, perbaiki wiring dan baterai dan busi beling. Selanjutnya, periksa tegangan input pada ignition coil. Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak, muncul perbaiki wiring di antara fuse dan ignition coil. Selanjutnya, periksa kerja ignition coil menggunakan coil tester atau dengan cara mengganti ignition coil yang normal. Apakah busi keluar bunga api? Jika tidak mengeluarkan bunga api, maka ganti ignition coil dengan yang baru. Selanjutnya,
Periksa resistensi, CMP sensor dan JKP sensor beserta wiring dan konektor sensor. Apakah resistensi dan wiring normal? Jika tidak bekerja dengan normal, maka ganti sensor atau perbaiki wiring. Sekian presentasi pada kali ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.